seluruh korban penebusan baik pribadi maupun negara maupun apapun itu adalah disatukan menjadi di dalam Kristus. Jadi Yesuslah akhirnya yang menjadi korban untuk seluruh penebusan seluruh dosa manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi semua ini adalah rencana Allah sendiri. Dan dia menjadi korban dan dialah yang menanggung segala dosa. Dan ketika dikatakan sudah genap, sudah selesai, lunas. Jadi menurut Pak Deselentio ini penghapusan dosa itu dihapus oleh penebusan dosanya Yesus. Begitu yang saya tangkap ya. Jadi kita poin-poinnya aja. Oke ya, terima kasih teman-teman Kristen, kan sudah ada 3 orang. Nambahin lagi. Sementara saya tahan dulu. Biar Mas Rayer yang menjelaskan, kan ada 3 orang yang tadi menjelaskan, sedangkan Mas Rayer cuma 1. Demi apa itu bisa kondusif, biarkan Mas Rayer meluruskan ataupun membenarkan ataupun mengaku salah atau bagaimana. Silakan Mas Rayer. Oke, siap, kita buka lagi aja. Kalau misalnya maksa banget pengen Kristus, bisa nanti akan gua berikan dalilnya, tapi jangan kaget gitu. Soalnya dalam perjanjian lama memang ada penebusan oleh manusia ini, ketika ada manusia satu melakukan sesuatu, maka ditebus dengan manusia yang lainnya, itu ada. Nanti akan gue kasih ayatnya. Tapi pertama akan gue luruskan dulu. Kalau misalnya bilang semua oleh Yesus, ingat, dalam penebusan dosa, korbannya ini ada proseduralnya yang mesti dilakukan. Kita lihat lagi di sini. Kembali lagi kita ke Imamat 4 ya. Imamat 4 ayat 14. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan ya. Nah, ini kalau misalnya ini jemaah. Jadi jemaah ini tergantung berapa banyak jemaah yang diakomodir oleh si Imam Lewi ini, maka segitulah yang akan terampuni gitu. Nah, lalu para tua-tua umat-umat ini meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu. Itu diletakkan tangannya di sana, itu nanti dibacain, ada nama doanya itu ya, doa Sehitat. Lalu kemudian imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Darah Yesus dibawa nggak ke kemah pertemuan? Tahu nggak jaraknya dari Golgota ke Bait Hamikdas itu berapa? Ada nggak ceritanya dibawa tuh darah Yesus ke sana? Itu yang pertama. Lalu kemudian darah itu harus dibubuhkan sedikit pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi mesbah itu di ujung-ujungnya ada tanduk ya. Kalau yang nggak tahu mesbah itu tempat untuk ngebakar. Dia bentuknya kotak gitu, terus ujung-ujungnya ada tanduk. Nah, itu darah tuh mesti dioles ke sana. Lalu yang paling agak nyeleneh di sini, segala lemak harus dikhususkan dari lembunya itu dan dibakar di atas mesbah. Nah, nanti lemak ini dijelaskan oleh rabi-rabi. Lemaknya itu adalah jeroan, ginjal, kemudian usus, kemudian hati enggak, ya cuma jeroan, usus, dan ginjal. Nah, 3 organ ini diambil nggak dari badan Yesus, gua tanya? Diambil nggak? Atau Yesus dibiarkan saja di tiang salib sampai mati? Kalau misalnya hanya begitu saja, tidak diambil organ-organ yang diperlukan, kemudian dibakar di atas mesbah, maka korban penebusan dosa ini batal secara hukum Tuhan. Batal itu. Nggak jadi tertebusnya ini, dosa-dosanya manusia ini. Nggak jadi itu. Maka dari itu nggak cuma sekedar simbolis kalau misalnya para Yahudi ini melakukan korban penebusan dosa. Ada proseduralnya yang mesti dilakukan. Sampai lemak ini aja udah gagal. Nanti kalau misalnya kita tanya cara nyembelihnya gimana itu? Apakah ditusuk tombak, disalib, atau digorok lehernya? Nanti kalian bingung lagi. Jadi jangan bermain-main ketika hukum Tuhan sudah berbicara. Nah, boleh. Tadi yang bilang ini adalah hukum pribadi atau hukum suku Yahudi atau hukum perorangan, enggak, ini datang dari Tuhan. Lihat, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi jangan Yeremia 8 ayat 8, jangan menambahi firman-Nya, jangan memutar-mutar firman-Nya gitu. Ini sudah tertulis begini, imani begini. Itu yang mengenai tadi ya. Terus yang kemudian yang gue janjikan adalah penebusan menggunakan manusia. Ada, itu bisa dilihat di Amsal 21 ayat 18. Ini mohon diingat-ingat ayatnya. Karena dari sekian perjanjian lama, hanya ini yang mengakomodir korbannya berbentuk manusia. Oke. Bisa kita lihat di sini. Mohon jangan ini ya, jangan kaget, harus diterima kenyataan ini.
Di Amsal 21 ayat 18 dijelaskan di sini, yang digunakan untuk menjadi tebusan orang yang seperti apa? Orang tersebut adalah orang fasik. Orang fasik, orang yang beragama tadi tapi tidak menjalankan peraturan agama. Nah, bisa dibaca di sini, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau misalnya ingin memaksakan Yesus ini adalah seorang korban penebusan, maka dia jatuhnya adalah orang fasik. Baik, terima kasih Mas Layar. Saya kira sudah cukup ya dengan Thank panjang-panjang. you. Ya. Kita kasih kesempatan. Nanti teman Muslim juga bisa menambahkan nanti ya. Sabar Mas Bonar, sabar. Silakan teman Kristen untuk menyangkal, meluruskan atau apapun itu dari keterangannya Mas Layar. Monggo, diatur sendiri teman-teman Kristen. Siapa yang mau bicara duluan? Silakan diatur sendiri. Saya coba menanggapi masalah apa tadi, manusia jadi korban itu harus dibaca konteksnya dari mana, dari atas sampai ke bawah ya. Itu bukan jadi tebusan korban, itu masalah nanti bisa dibahas itu. Jadi ritual-ritual persembahan orang-orang Yahudi dahulu kala itu adalah lambang untuk masa depan, bukan untuk diikuti oleh Yesus. Pak Naibo, bisa menampilkan ayat yang untuk memperkuat perkataanmu itu. Jadi kita nggak mereka-reka. Kita buka ya. Oke, tolong yang lainnya disimak baik-baik. Buka ayatnya yang digendaki oleh Naibo. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat Coba Yohanes 1 ayat 9. Coba tolong teman dibuka. Udah bisa buka, udah. Bentar, kita tunggu dulu. Dibantuin. Kita adu data aja. Yohanes 1 ayat 9. Bentar, ditunggu dulu ya. Yohanes 1 ayat 9. Oke, itu. Silakan dilihat di screen. Pada kehendaknya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, Yesus lambang domba atau binatang-binatang yang dikorbankan oleh orang-orang Israel dahulu kala sebelum dia mati. Dan buktinya, di waktu penghabisan nafas terakhir, tirai di bait suci itu robek. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengorbankan domba atau binatang bisa lagi. Karena memberhentikan darah itu kemana-mana nggak bisa lagi. Kan ada tirai di bait suci itu, ada pemisah antara bilik maha suci dan bilik suci. Jadi nafas Yesus habis terakhir mati, itu penyembelihan domba berhenti. Artinya kematian Yesus atau darah Yesus telah penutup semua itu. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naibahu. Silakan teman Kristen yang lain, monggo. Barangkali mau memperkuat dari statementnya Pak Naibahu yang telah menampilkan ayat Yohanes 1:29 tadi. Yang lain, kalau bisa tampilkan ayatnya ya. Sama-sama belajar kita di sini. Silakan, Dinamik Chris atau yang lainnya. Bang Jol. Sebentar, ini untuk waktunya teman Kristen untuk menjawab. Sebentar Mas Bonar. Silakan teman Kristen. Ya, halo. Halo Bang. Ya, yang tadi mana ya? Seperti De Salentio, Daniel tadi ikut berkomentar. Saya persilakan Mas De Salentio, Mas Daniel. Jadi kita anunya jelas, siapa pembicara itu jelas. Jadi jangan tumpuk-tumpuk, satu masuk, satunya lagi keluar, tumpuk lagi. Jadi kita nggak fokus ini. Silakan Mas De Salentio atau silent dulu. Atau Mas Daniel, diserahkan kepada temannya. Saya cuma mau bertanya aja sih. Oh Mas Daniel, silakan menanggapi Mas Rayer tadi atau memperkuat dari Pak Naibahu tadi, silakan. Oh enggak, saya bukan mau menanggapi tapi mau bertanya. Kalau memang belum waktunya saya tunggu aja tuh. Oh gitu ya. Jadi teman-teman yang lain menyerahkan kepada Pak Naibahu ya sepertinya. Kita bergeser lagi ke pihak Muslim. Silakan Mas Rayer dan Mas Bonar. Izin Bang. Tuh, Aki Bonar aja duluan nggak apa-apa. Boleh silakan, Aki Bonar. Temanya masalah penebusan dosa ya, temanya. Oke Bang. Jadi saya Muslim, namanya Bonar Marasi, tapi saya mau membela teman-teman Kristen gitu loh. Nah saya minta tolong dibukakan ayat yang 1 Korintus 5:7 Bang Jol.
Boleh, silakan Oke, Mas. dibantu ya. Akan dibantu. 1 Kor 1 Korintus 5:7. ayat 7 ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Jadi saya Muslim, saya ingin membantu teman-teman Kristen juga gitu. Ya ini, ya udah nih. Minta dibacain Bang Jul. Aduh, kecil di sini yang tadi kecil. Bang Jul. Bentar. Kecil. Ini Bang Jul, bacain Bang Jul. Oke ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, ini setelah saya baca ini apa artinya? Silakan diterangkan biar kami semua paham. Saya dulu Bang. Silakan. Jadi ini kan bagi teman-teman Kristen, kunci keselamatan itu memang salib ya. Dan di 1 Korintus 5:7 itu, Yesus itu adalah anak domba yang harus disembelih gitu. Yang harus disembelih. Nah pertanyaannya adalah, yang seharusnya menyembelih itu siapa? Harusnya yang menyembelih adalah yang berkorban, yaitu Tuhannya Yesus. Maka minta tolong dibukakan Matius 26 ayat 4 Bang. Oke, bentar kita Matius 26 ayat 4. Sambil menunggu terbuka, silakan teman-teman Kristen untuk berdiskusi di chat itu, siapa yang mau nanti sebagai pembicaranya biar nggak tumpuk-tumpuk. Di sini ada 2 Muslim. Matius 26 ayat 4. Ya, ini udah. Dibukakan Bang, dibacakan Bang Jul. Yang mana? Yang merah-merah itu kah? Matius 26 ayat 4. Oh itu ya, tolong didengarkan semuanya ya. Saya mau membaca ini. Dan mereka merundingkan sesuatu, rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, D-nya gede itu ya. Jadi kan tadi di 1 Korintus 5:7 Yesus itu harus disembelih. Nah, seharusnya yang menyembelih itu ya sama seperti orang Muslim yang mau berkorban adalah orang Muslim itu sendiri. Tapi ternyata penyembelihan Yesus itu yang akan lewat penyaliban itu justru dilakukan oleh tipu muslihat, sehingga kemudian kalau penyembelihan Yesus sebagai penebusan dari Tuhannya Yesus, berarti Tuhannya Yesus itu menyetujui rencana tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus. Terus satu lagi Bang. 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. Korintus 1:25. Ini yang bodoh itu. Iya. Jadi nggak kelihatan. Bentar, ini mesti dimiringin dulu HP-nya. Aduh. Udah baca. Aku nggak kelihatan. Ya udah stop. Bang Jul yang baca. Ora ketok, ora kita. Gak mau miring HP-nya, bentar. Palah. Buka sing ning Google wae. Iki wes iki. Mana yang mana? Aduh, hilang lagi. Enggak mau miring. Ini udah keluar ikonnya. Nah silakan. Nah, ini. Itu ya, saya baca ya, biar sama-sama belajar di sini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sudah cukup? Jadi cukup Bang. Jadi Yesus tadi kan harus disembelih. Harusnya yang menyembelih itu kan Tuhannya Yesus, tapi ternyata minta bantuan orang-orang jahat melalui tipu muslihat supaya Yesus itu dibunuh. Lalu kata Paulus, memang itu tidak logis karena penyaliban itu memang kebodohan dari Allah, kan itu kan maksudnya ini Bang. Sehingga kemudian teman-teman Kristen itu selamat gitu loh Bang. Begitu Bang kira-kira, makasih. Baik, terima kasih Mas Bonar. Ini sepertinya Mas Bonar mau membantu teman-teman Kristen sepertinya, tapi mau membaca ini. Mohon maaf ya, saya membantu teman-teman Kristen ya. Baik. Begitu ya. Jadi
tolong nggak usah membantu ya, dari tadi saya diam aja tadi. Nah itu makanya saya tegur tadi. Maaf saya tegur mungkin ya biar cair suasananya itu. Kalau itu dianggap nggak membantu, tolong dibantah aja itu. Dengan kalau bisa dengan Alkitabiah ya. Biarin aja dulu dia ngomong apa nih, saya pikir gitu. Oke. Ya, saya juga bingung. Oke. Bahwa Yesus adalah korban pendamaian untuk dosa seisi dunia. Itu jelas ya, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan itu juga berulang-ulang. 2 ayat 2. 1 Yohanes ayat 2 kita tampilkan. Soal 1 Yohanes 2 ayat 2. Ya, kita pelan-pelan aja Pak. Kita per ayat aja, biar di sini nggak dikatakan kita berasumsi ria. Enak kalau pakai ayat begini. Jelas. 2. Ini ya. Itu langsung aja itu baca. Tuh, miring lagi ini. Nggak usah, ini mah gampang. Oh, kebaca tuh Pak Zul. Yang mana? Di blog? Itu yang ini nih, dari sini. Dari Dan. 22 tuh. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa manusia. Artinya itu, yaitu ditebus dosa seluruh manusia. Bukan begitu, Pak De Salantio? Atau apa itu saya nggak tahu. Aku cuma membaca saja kok. Ya gitu. Jadi, Jadi kalau saya sih jawabnya boleh nggak? Biarkan dulu Pak De Salantio itu menjelaskan apa yang mau diomongkan dengan ayat 22 tadi ini. Oke. Penjelasannya atau tafsirannya bagaimana? Silakan Pak De Salantio. Aku sendiri pribadi kurang jelas itu. Maksudnya pengertiannya mungkin berbeda dengan kamu. Silakan Pak De Salantio. Pak, halo, Pak. Masuk, lanjut. Enggak, nanti saya Halo. Saya mau bantu Pak Bonar, bukan tentang ini. Saya mau bantu Pak Bonar tentang penebusan di hadis. Tapi itu nanti. Sebentar Pak De Salantio. Ini kan tadi sudah ditampilkan ayatnya. Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak De Salantio ini? Oke. Seluruh dosa yang sebagaimana telah diatur di dalam hukum Taurat yang disampaikan kepada Musa, ya kan? Di zaman perjanjian baru itu ada ditanggung di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia yang melakukan proses seluruh kejadian itu, seluruh penebusan itu. Di dalam dialah seluruh dosa itu ditanggung. Di dalam dialah seluruh dosa umat manusia ditanggung. Ya, jadi ketika dia sudah mati, maka itu sudah selesai, dan kemudian ketika dia bangkit, bahwa dia sudah mengalahkan maut sebagai akibat daripada dosa itu. Dia sudah menang. Ya. Jadi di dalam Yesus semuanya sudah selesai. Jadi tidak ada di situ cerita yang lain seperti tadi ya. Tapi begitulah, saya hanya menjelaskan esensinya saja. Baik, gitu ya? terima kasih Pak De Salantio. Silakan Kristen yang lain untuk memperkuat perkataan De Salantio ataupun menambahkan variabel yang baru lagi. Silakan. Kalau boleh saya ngomong begini. Yang tadi siapa? Orang Batak tadi yang katanya mau bantu orang Kristen itu. Siapa namanya itu? Aki Bonar. Bonar. Oh, si Bonar. Saya memang salut kepada teman-teman Islam ini. Ya. Dia kutip ayat ini, ayat itu, di ayat ini berbeda-beda konteks ya. Dirangkai sehingga mengeluarkan suatu ajaran yang sesuai dengan kehendaknya. Bertolak belakang dengan maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Itu bagus, itu nggak apa-apa itu kan. Jadi kan sudah disimpulkan Yesus itu adalah penebus dosa seluruh umat manusia dunia, bukan binatang-binatang itu. Binatang itu adalah simbol, dan penebusan itu bukan seperti yang dimaksud oleh si Bonar tadi, binatang disembelih oleh manusia. Tapi Yesus kan tidak disembelih manusia. Siapa menyembelih Yesus? Diperkuat dengan ayat-ayat tertentu, kita bantu untuk menampilkan ayatnya, Pak Naibahu. Itu kan cuma istilah-istilah, ya. Jadi Yesus itu adalah darahnya yang perlu. Kita perhatikan, darah itu yang digunakan dari mulai zaman Musa, dari zaman itu ayatnya mana, Pak Naibahu? Loh, itu ayatnya banyak, tidak bisa saya tampilkan. Coba kita perhatikan. Iya, kalau ayatnya banyak itu kan banyak itu satu atau dua itu kan karena banyak. Masa satu aja nggak bisa ditampilkan? Saya tidak bisa tampilkan ayat. Tapi contoh aja, waktu Adam berdosa. Pak, kalau begitu saya katakan asumsi boleh dong.
Ya, kan ada binatang, darah binatang. Iya, maksud saya itu begini, kita diskusikan lebih enak pakai ayat gitu loh. Kalau cuma ayatnya banyak atau satu aja nggak bisa nampilkan kan ini gimana saya ini? Saya juga ingin belajar Pak Naibaho. Ya. Jadi teman-teman Kristen tadi sudah menjelaskan, Pak Delosano tadi menampilkan ayat dan saya bisa mempelajari. Kan tidak percaya kepada Alkitab saya. Loh, saya percaya, Injil saya percayai. Umat Muslim itu mempercayai Injil, tidak ada yang tidak mempercayai. Kita meyakini ada Injil itu. Kalau kamu percaya Injil, kamu sudah menjadi percaya bahwa Yesus itu mati tersalib dan bangkit kembali. Ya makanya itu perkuat perkataan saya ini. Makanya itu tampilkan ayatnya. Katanya tadi Pak Naibaho banyak, tapi satu pun tidak bisa. Padahal teman di sini siap untuk membantu menampilkan ayatnya loh. Tapi saya ceritakan dulu ya. Nanti minta ayatnya ya. Nanti minta ayatnya. Bisa saya tempelkan. Waktu Adam berdosa kan langsung binatang mati. Anak-anaknya disuruh menumpahkan darah, yaitu si Kain dan Habil. Terus pada zaman Musa, waktu berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, darah binatang itu dioleskan ke ambang pintu. Walaupun itu bukan perang Israel, orang manapun kalau itu sudah menggunakan darah itu, selamat orang-orang isi rumah itu tidak mati. Artinya di situ darah itu yang perlu, darah tertumpah, bukan cara menyembelihnya. Yesus pun darah yang tertumpah, darah itu yang menyatakan bahwa darah itu adalah jiwa atau nyawa. Jadi yang penting di sini adalah darah. Disembelih kah atau diapain kah? Ya itu Pak, yang penting itu adalah darah dan nyawa. Yang mana ayatnya? Udah dikasih kesempatan itu. Darah itu adalah nyawa menurut Alkitab. Darah itu adalah nyawa. Ya coba dibuka ayatnya mana? Ya sebentar dulu. Nanti saya tampilkan ayatnya. Darah itulah yang menjadi nyawa dan itulah yang dilambangkan oleh darah Yesus. Ya dari tadi nanti aja ini. Susah kayak begini. Darah binatang tidak mampu untuk menghapus dosa seluruh dunia. Yang mampu adalah darah manusia yang tidak berdosa. Itu nanti saya tampilkan ini. Saya tampilkan ya ayatnya. Coba akan dicari. Saya cari dulu. Saya tidak menghafal semua itu. Iya, di sini sebutkan ayatnya. Nanti teman di sini membantu men-share di sini. Saya kira saya cukup fair di sini loh Pak. Sementara saya bantu carikan ayatnya Bang Jul. Jangan-jangan nanti kita dituduh nggak baik nanti. Biarkan mereka yang mencari, nggak usah dibantu karena mereka nggak mau dibantu sepertinya. Silakan Pak Naibaho, kita menunggu ayat apa yang kamu ingin tampilkan. Efesus 1 ayat 7. Biarkan yang Naibaho tadi yang ingin menampilkan. Tadi berbicara banyak. Nah dari tadi nggak ditampilkan. Efesus 1 ayat 7. Yang lainnya tolong diem. Saya mengarahkan ke Pak Desalantio tadi. Pak Naibaho. Jadi kalau Pak Naibaho tidak bisa menampilkan ayat, maaf Pak, saya katakan itu asumsi. Oke, lanjut kepada teman yang lain, Desalantio atau siapa tadi silakan. Atau Zebot silakan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Oke, ditampilkan Mas Layar. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ini kan enak, pakai ayat. Sama ya. 1 Yohanes 1 ya? Sorry. 1 Yohanes 1, 9. Ini dia. Jika kita mengaku dosa kita. Nih. Ayat 7 dari 7. Oh dari 7. Ya inilah. Terus gimana ini? Siapa baca? Saya baca aja ya, oke. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni segala dosa kita ya. Jelas ya? Sudah cukup ayatnya itu? Atau ada lagi ayat yang lain? Ini gua pakai. Oke, terima kasih ya. Ini kan enak di mana itu di ayat ini kita Ibrani tampilkan. 9 ayat 14. Iya.
Berapa? Yohanes 9 ayat 4. Coba Ibrani. Banyak, tapi saya tidak tahu. Nah, begini kan enak. Maaf tadi saya katakan itu cuma asumsi. Kalau Ibrani banyak-banyak satu pun nggak ditampilkan. 14. Sini aja lah, bacakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, itu penjelasan dari teman Kristen. Ada 2 ayat yang ditampilkan di sini dari Ibrani 9:14 dan tadi ayat berapa tadi saya agak lupa. Sudah cukup Pak Daniel atau siapapun, atau mau menambahkan ayat lagi tentang memperkuat dosa waris tadi? Saya menambahkan rekan saya tadi dari Ibrani 9. Ibrani 9. Ya, lebih baik kita baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai anak domba Allah, tapi dia juga punya status sebagai imam besar yang mempersembahkan anak domba Allah, yaitu dirinya sendiri kepada Allah Bapa. Ibrani 9 ya? Ibrani 9:14 itu. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang ke-11. Lalu disambung dengan ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, tetapi Kristus telah sebagai... Ya, silakan dibaca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yaitu kemah tabernakel di zaman Musa, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lanjut ke ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, tapi darah hewannya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Jadi setiap ada orang berdosa, dia mengorbankan diri. Sampai 1 miliar orang berdosa, dia 1 miliar kali mengorbankan diri. Jadi tidak seperti dia cukup satu kali untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Di sini teman-teman Kristen sudah ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Baik, poinnya sudah saya dapat ini, Pak ayat 28 penutup ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, ini ayat penutup dari saya. Sekalian saya mau pamit, mau lanjut. Baik, terima kasih ya. Demikian. Jadi enak kan ini fair ya. Oke, yang saya lihat di sini Pak Lamsen tolong ditahan dulu, Pak Lamsen. Di sini teman Kristen sudah baik menjelaskan ayat dan menampilkan ayat ya. Yang saya tangkap di sini teman-teman Muslim mengatakan bahwa penebusan dosa itu bukan dari manusia, tetapi dari lembu atau apa gitu yang saya lihat tadi ya, saya dengarkan. Tetapi teman-teman Kristen membantah itu penebusan dari darah Yesus. Nah, di sini ada 2 pendapat yang berbeda. Mari kita saling menjelaskan agar kita di sini saling mengerti.
Silakan untuk teman-teman muslim menjelaskan tentang itu ataupun apapun itu silakan. Mas Bonar atau Mas Rayer silakan. Saya boleh izin menjelaskan. Bang, izin Bonar, Bang. Dua-dua Pak ya, Pak. Ini pendeta Kristen ini. Kita dua-dua. Dari tadi sudah ada Pak Lamsan sama teman kita tadi sudah menjelaskan 2 orang. Nanti kita bergeser dulu ke teman muslim 2 orang. Silakan Aki Bonar, nanti setelah itu Mas Rayer, habis itu teman Kristen untuk menjelaskan tentang keimanan kalian di sini. Silakan Mas Bonar. Oke, makasih. Jadi memang di PL manusia itu memang menyembelih domba ya Bang. Jadi di PL manusia menyembelih domba. Dan kemudian di PL juga dikatakan bahwa dia yang berdosa maka dialah yang harus menanggung dosanya gitu. Lalu kemudian di PB memang harus ada penyembelihan Yesus Bang. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa darahnya itu darah Yesus dan kemudian bukan darah binatang ya. Nah saya minta tolong dibukakan ini Bang. 1 Korintus 11:26 Bang. 1 Korintus 11:26. Jadi kita ingin tahu 11:26. Jadi, iya. Bahwa darah itu bukan darah biasa gitu loh, harus darah yang sangat mahal gitu loh. 1 Korintus. Bacakan Bang. Yang ayat 26 ya? Iya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, jadi dulu di PL itu manusia yang mengorbankan domba, tapi di PB itu teman-teman Kristen yaitu para domba yang mengorbankan Tuhannya disembelih untuk penebusan dosa. Lalu kemudian supaya apa? Supaya minta dibuka Efesus 2:15 Bang. Oh iya. Lepas dari Efesus 2:15. Efesus 2:15 ya. Nanti Bang Translator menyimpulkan gitu Bang. Enggak ketok sulit tulisannya. Bang Bonar aja, Bang Bonar. Saya tidak membantah loh ya. Saya malah mendukung. Ya itu. Pazul. Iya. Oke, saya bacalah. Yang dibangun di atas dasar-dasar para rasul dan yang mana? Salah. Oke. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib, ia datang dan memberitakan. Yang mana? Efesus 2:15. Oh itu. Nah, sebab dengan saya baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, jadi inilah jalan keselamatan yang di PB gitu loh. Jadi Yesus itu sebagai domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan kemudian dia harus disembelih, dan penyembelihannya dilakukan oleh tipu daya oleh orang-orang jahat. Terus kemudian itu adalah kebodohan dari Allah, maka kemudian Taurat itu yang dari Allah itu harus dibatalkan di Efesus 2:15 itu loh Bang. Terus kemudian satu lagi Bang, Galatia 3:13 Bang. Galatia 3:13. Istilah PB dan istilah PL tolong dijelaskan gitu ya. Jadi Galatia 3:13. Ya, Galatia 3:13 meluncur. Oke, saya baca ya. Bentar. Nih, Pak Zul, nih. Oh ya, itu di blog begitu, jadi saya nggak ngawur bacanya. Kristus telah menembus dosa. Jadi jangan digerak-gerakkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus. Makasih Bang Jul. Jadi Yesus itu memang harus disembelih melalui tipu daya orang-orang jahat sebagai jalan penebusan, dan kemudian dia menjadi kutuk akibat dari apa? Akibat hukum Taurat yang dari Allah itu justru menghasilkan kutuk gitu loh. Oleh karena itu Yesus harus disalib supaya Taurat itu jadi batal gitu, sehingga kemudian semuanya jadi beres gitu Bang. Baik, terima kasih. Cukup panjang ya sebenarnya Mas Bonar tadi. Langsung aja ke pihak teman kita yang Kristen, silakan mau membantah atau menguatkan atau bagaimana, silakan. Itu betul. Pak Lamsen ini ya? Itu betul. Oh, betul. Yang tadinya saya harus mati kekal selama-lamanya, itu kan hukuman Taurat itu mengatakan harus mati selama-lamanya, tidak bisa hidup lagi. Itu dibatalkan oleh kematian Yesus. Betul itu. Oh, baik, betul. Pak Lamsen mengatakan yang dikatakan itu betul semua. Ini lagi tambahan. Tuhan menggunakan orang-orang berdosa dalam rangka melaksanakan
keselamatan manusia. Itu betul. Jadi nggak ada yang salah, Pak ya? Tidak ada yang salah, betul. Betul. Oke, nilainya 100 untuk Mas Bonar. Terima kasih. Oke, dari teman Kristen yang lain mau menambahkan atau membantah ini keterangannya dari Mas Bonar ini? Nggak membantah ya, paling cuman meluruskan aja ya untuk Boleh, yang silakan diluruskan. penjelasan sebelumnya. Jadi konsep penebusan dosa pada kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya konsep bagaimana cara orang berdosa itu menebusnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan kurban bakaran. Jadi yang berdosa yang menebus sendiri apa yang dia lakukan. Nah, itu adalah konsep Perjanjian Lama. Tapi dia dikatakan bahwa dengan kita membaca itu berarti bisa menafsirkan bahwa berarti kalau begitu tidak bisa darah manusia yang menebus dosa. Tidak bisa begitu. Tidak ada konklusi seperti itu. Nah, kalau memang kita lihat apakah nubuat kemesiasan yang menebus dosa manusia ini sudah ada di Perjanjian Lama, sudah ada. Tapi tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa darahnya. Jadi bukannya bukannya salah, tapi tidak secara eksplisit. Kalau kita buka Yesaya 53, coba buka Yesaya 53. Yesaya 53. Yesaya 53. Ya. Oke, sabar dulu. Coba ada yang bisa buka. Sabar, kita nantikan dulu untuk share screen-nya Yesaya 53. Yesaya 53. Apa sih isinya ini? Tada. Mana? Ayat mana? Coba diperbesar. Oke, saya perbesar ya. Ya, sok. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan sembarangannya pun tidak ada. Bla bla bla. 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur. Oh, bilur apa artinya? Bilurnya air mayat. Kita menjadi sembuh. Ini memang tidak secara eksplisit menjelaskan darah, tetapi kalau kita lihat dari sini, dia itu mengalami kesengsaraan sampai berdarah. Nah, intinya seperti itu. Nah, apakah intinya darahnya dia yang menebus atau tidak? Itu dijelaskan di Perjanjian Baru. Kenapa dia harus sengsara? Kenapa dia harus ditindas? Kenapa dia harus diremukan? Nah, itu silakan dicari di Perjanjian Baru. Tapi baik, terima kasih dari penjelasannya PDT ya. Misalkan kita mengasumsikan bahwa dalam ulangan dan imamat itu ya harus darah hewan. Itu kalau kita sendiri yang berdosa dan kita sendiri yang menebusnya. Itu. Tapi juga penebusan oleh Kristus tidak bisa disamakan dengan hewan. Kalau hewan misalkan harus lemaknya dibakar atau daging dibakar itu kan hewan. Kalau Kristus kan bukan hewan. Jadi dia bisa menebus dengan caranya sendiri. Sesuai dengan yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kecuali kamu menyawakan manusia dengan hewan, boleh. Baik, kalau hewan itu terima kasih Pak Pendeta, saya kira sudah cukup itu ya. Nah, kita sudah memahami. Lanjut Bang. Kita nanti sampai beberapa putaran ya. Habis itu kita berganti ke sesi yang lain kalau masalah ini mulek ini. Poin kedua, sebentar. Singkat aja. Poin kedua mengenai Amsal 21 ayat 18. Nah, ayat Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Itu menceritakan masalah pembalasan Allah. Artinya orang yang berdosa itulah yang akan ditimpakan tulah. Ada penjelasan di Amsal ayat 11 ayat ada paralelisme maknanya di Amsal 11 ayat 8.
Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dan di Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Itu masalah pembalasan. Memang kalau menebus dengan membalas hampir sama. Misalkan ya Anda membunuh misalkan Anda membunuh orang lain, terus orang lain itu terus anaknya orang lain itu membunuh Anda misalkan, sebagai penebusan, bisa seperti itu. Tapi penebusan itu dalam konteks pembalasan, bukan menebus dosa orang lain. Itu beda. Seperti itu ya. Paling cuma 2 poin itu yang saya tekankan. Mungkin kalau mau ditanyakan kembali silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Ini akan diskusinya begini, saling menjelaskan. Oke. Saya bukan pendeta, Mas. Saya bukan pendeta. Oke. Ya PD cross itulah. Penebus dosa itu. Nah, itu bukan PD. Benar, Bang. Izin. Silakan Mas. Saya beri waktu beberapa putaran, habis itu kita closing untuk bergeser ke diskusi yang lain lah. Kalau ini terus bosan saya. Silakan Mas Bonar. Ya, jadi sekali lagi di PL, di Perjanjian Lama, manusia yang mengorbankan domba sebagai penebus salah itu, lalu kemudian yang bersalah itulah yang kemudian harus menyembelih dombanya. Lalu kemudian di PB itu justru Perjanjian Baru maksudnya ya, bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, maka kemudian anaknya itu jadi domba sembelihan, ya, domba sembelihan, tapi sayangnya tidak disembelih oleh bapaknya sendiri, tapi oleh tipu daya orang-orang jahat, sehingga kemudian bapaknya Yesus itu setujulah dengan tipu daya orang-orang jahat itu, dan kemudian darahnya itu memang darah mahal, maka kemudian Yesus itu harus berstatus Tuhan pada saat dia disembelih. Karena kalau darahnya itu darah manusia, maka Kristen jadi paganisme, Bang. Jadi memang harus darah Tuhan. Nah, terus kemudian di Roma 3:24, Bang, minta tolong dibukakan, Bang. Roma 3:24. Bentar. Roma 3:24. Kemari. Sah. Roma 3:24 dan 3:25 nanti ya, Bang. Lanjut aja langsung. Ini dia. Bang Jul, bacakan Bang Jul. Roma 3:23 dulu, Bang, dari atas, Bang. Sebentar, mau kopi ini, Mas Jan. Habis kopiku. Ya, 3:23 Bang Jul. Aku mau kopi. Ini masih di jauh nih. Mas Layar. Oke. Bang Kores ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi, makasih Bang Kores. Jadi, di ayat 3:23 tadi, semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah, orang-orang telah berdosa. Karena apa? Karena Allah itu telah membiarkan dosa-dosa terjadi, Oleh karena itu, Allah itu harus mengorbankan anaknya, yaitu Kristus, sebagai jalan pendamaian. Itulah sebabnya di 1 Korintus 1:25 disebutkan oleh Paulus bahwa yang bodoh dari Allah yang seperti ini itu adalah yang lebih bagus untuk penebusan dosa manusia, gitu loh Bang. Jadi penyaliban itu memang kebodohan dari Tuhannya Yesus, kata Paulus sih gitu. Jadi gitu Bang. Jadi teman-teman Kristen sekarang itu berstatus anak Allah, bernatur bersih karena dosanya telah ditebus gitu Bang. Makasih Bang. Siap. Ini gue sekarang nambahinnya secara kalau tadi kan secara apa ya? Kalau yang dari Bang Bonar ini memang secara simbolis ya, memang karena kebodohan Tuhan, maka Tuhan membuat sebuah drama penebusan karena kesalahannya sendiri gitu. Karena kesalahannya Tuhan ini malah merugikan manusia gitu kan. Makanya Tuhan memberikan drama yang begitu gitu. Dan Paulus bisa melihat ini gitu. Itu bagusnya Paulus.